vlog Dr. G. And now I would welcome you to my series about animals. So today, kali ini Dr. G ngebahas tentang suntik jamur pada anabul. Sebenarnya ada nggak sih dok suntik jamur itu? Nah, banyak nih dari pet owners yang langsung bertanya kepada dokter hewan, dok mau suntik jamur dong dok. Nah, sebenarnya istilah dari suntik jamur adalah istilah yang kurang tepat. Mengapa? Oke, saksikan video ini sampai habis agar kalian mengetahui apa itu suntik jamur yang sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk mengenai apa itu suntik jamur, alangkah baiknya nih kalian ketahui apa itu jamur pada anabul. Penyakit ini biasanya disebut juga dengan nama ringworm atau beberapa ahli medis menyebut ini sebagai dermatopitosis yang disebabkan oleh kelompok Dermatopites. Pada kucing biasanya penyebabnya adalah Microsporum canis. Infeksi ini memiliki berbentuk lingkaran dengan batas yang dapat dibedakan. Biasanya jamur tumbuh di beberapa tempat spesifik pada kucing seperti pada telinga, kepala, kemudian punggung dan juga kaki depan. Nah, gejala klinis dari jamur adalah biasanya kucing akan mengalami gatal, kemudian mengalami alopecia, kebotakan di beberapa tempat, bulu rontok, kemudian akan ditemukan banyak sel kulit mati, ketombe, kulitnya bersisik, kemudian ada juga yang memiliki kulit yang kemerahan dan kemudian menebal. Nah, itu adalah ciri-ciri kucing kamu terkena jamur. Nah, untuk memastikan bahwa kucing kamu terkena jamur, pemeriksaan laboratorium yang bisa digunakan adalah biasanya kita melakukan skin scraping atau kita juga bisa melakukan pemeriksaan darah. Kemudian selanjutnya untuk jamur itu sendiri dia dapat tumbuh di lingkungan sekitar 18 sampai 24 bulan nih. Jadi untuk kalian yang kucing kalian mengalami jamuran, pastikan kalian mengkarantina kucing kalian itu minimal 2 minggu dan selama mendapat pengobatan. Kenapa? Karena jamur ini dapat hidup di beberapa tempat lingkungan yang lembab. Kemudian untuk preventifnya gimana nih dok untuk pencegahannya? Untuk pencegahan dari ringworm kita dapat melakukan pembersihan lingkungan. Kita membersihkan semua alat-alat yang berhubungan dengan pet. Kemudian kita mengganti spray, mencucinya dengan deterjen, menjemur. Nah itu dapat membunuh dari spora-spora jamur. Kemudian kita harus sering mencuci tangan, kemudian kita memastikan kelembaban di dalam ruangan itu cukup terjaga dan tidak terlalu lembab. Mengapa? Karena jamur akan tumbuh pada daerah-daerah yang lembab. Kemudian untuk jamur biasanya mereka itu juga muncul karena kesalahan dalam melakukan grooming. Nah, grooming yang kurang kering biasanya akan menyebabkan kucing kalian dapat terserang jamur. Terus untuk pengobatannya sekarang, untuk pengobatannya kita bisa melakukan beberapa treatment nih. Biasanya pengobatan itu akan tergantung dari kondisi dari anabul kalian. Ada yang ringan, sedang hingga berat. Nah, pengobatan-pengobatan itu juga dipilih berdasarkan keadaan anabul kalian. Nah, biasanya jenis pengobatan yang diberikan dari dokter hewan itu bisa berbentuk salep, krim, spray, atau grooming saja, atau juga bisa menggunakan obat topikal, obat minum, obat oral, dan juga kadang juga bisa menggunakan vaksin. Yang menjadi pertanyaan besar dari semua ini adalah sebenarnya ada nggak sih dok suntik jamur itu? Nah,
Sebenarnya, suntik jamur yang diberikan pada anabul yang mengalami jamur biasanya adalah suntikan antiparasit. Yang digunakan adalah jenis ivermectin dan juga turunannya. Kita ketahui obat ini merupakan obat antiparasit seperti cacing, kutu, dan juga tungau. Obat ini digunakan baik pada hewan maupun pada manusia. Nah, ivermectin ini merupakan obat-obatan yang terus diteliti hingga sampai saat ini. Obat-obatan ini spesifik untuk parasit, dia dapat melumpuhkan dan membunuh cacing dan juga kutu yang menyerang pada manusia dan juga hewan. Dan tidak spesifik dapat membunuh fungi. Beberapa membunuh fungi atau jamur ya. Jadi beberapa obat-obatan antifungal yang bisa diresepkan yang digunakan biasanya itu adalah spray, salep, kemudian grooming saja, atau juga bisa menggunakan obat-obatan minum. Nah, obat-obat minum antifungal ini merupakan obat-obatan yang cukup direkomendasikan oleh dokter hewan untuk menangani kasus dermatopitosis yang cukup berat. Nah, kemudian lantas mengapa digunakan ivermectin sebagai pengobatan jamur? Pada penelitian yang sudah dilakukan dari tahun 1900 hingga 2007, 2010, 2015, baik itu di Irak dan di Turki, mereka menyebutkan bahwa penggunaan ivermectin untuk menangani dermatopitosis pada sapi menunjukkan hasil yang cukup memuaskan, yaitu sekitar 90% dari sampel yang mereka gunakan itu mengalami perkembangan yang baik setelah mendapatkan terapi ini. Oleh sebab itu, ivermectin cukup dipertimbangkan untuk menangani dermatopitosis. Kemudian mengapa sih selanjutnya ivermectin yang merupakan obat antiparasit itu dapat juga menangani jamur? Nah, dari hasil penelitian itu menunjukkan bahwa setelah injeksi dari ivermectin menunjukkan meningkatnya white blood cell dan juga meningkatnya sel T reseptor. Nah, sel T ini yang kemudian akan mengenali fungi sebagai antigen dan mendestruksi fungi itu, dan juga memperbaiki area-area kulit. Nah, oleh sebab itu ivermectin ini cukup menjadi pertimbangan untuk menangani dermatopitosis pada hewan kecil. Namun semua itu juga masih terus dikembangkan. Oleh sebab itu, suntik jamur merupakan istilah yang kurang tepat digunakan karena suntik jamur itu sendiri merupakan suntik antiparasitik yang dapat membunuh tungau, cacing, dan juga kutu baik pada hewan dan juga manusia. Dan secara tidak langsung, suntik ini juga dapat mengatasi masalah jamur dan membantu perbaikan kulit. Penggunaan ivermectin baik itu untuk hewan maupun manusia harus dibawa dari pengawasan dokter. Mengapa? Karena obat-obatan ini merupakan obat-obatan antiparasit yang jika kalian salah menggunakan, baik itu salah cara menggunakannya ataupun dengan dosis yang tidak tepat, maka obat ini dapat membahayakan dari anabul kalian. Nah, overdosis dari ivermectin dapat menyebabkan kejang, kelumpuhan, sampai kematian pada kucing. So, tetap hati-hati dan terus konsultasikan pada dokter hewan. Oke, jangan lupa cek kesehatan anabul kalian ke dokter hewan minimal 6 bulan sekali dan cek bulu anabul kalian minimal 2 minggu sekali. Lakukan pemberian obat cacing, tetes kutu, dan vaksin secara teratur.
Okay, thanks for watching. I hope you found this video is useful. If you like to see more video like this, please support me. You can give me a like, subscribe, comment, and rings the bell. And don't forget to have fun with your pets. Masalah.